Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Tetapi tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa aliran Wahabi juga masuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal menurut para ulama yang otoritatif di kalangan Sunni, aliran Wahabi itu tergolong Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah diskusi tentang Aswaja di kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya, ada pembicaraan mengenai Wahabi. Apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Dalam kesempatan itu, ada ulama Aswaja menjelaskan bahwa aliran Wahabi atau Salafi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan aliran Wahabi itu termasuk golongan Khawarij. Mendengar penjelasan ini, sebagian peserta ada yang bertanya, mengapa aliran Wahabi Anda masukkan dalam golongan Khawarij? Bukankah mereka juga berpedoman dengan kitab-kitab hadis yang menjadi pedoman kita seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain? Aliran Wahabi itu dikatakan Khawarij karena ada ajaran penting di kalangan Khawarij menjadi ajaran Wahabi, yaitu takfir al-mukhalif dan istihlal dima al-mukhalifin, mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan mereka. Suatu kelompok dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus berbeda 100% dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Khawarij pada masa sahabat dulu dikatakan Khawarij bukan semata-mata karena perlawanan mereka terhadap kaum muslimin, akan tetapi karena perlawanan mereka terhadap Sayyidina Ali, dilatar belakangi oleh motif ideologi yaitu takfir dan istihlal dima al-mukhalifin, pengkafiran dan penghalalan darah kaum muslimin yang berbeda dengan mereka. Sayyidah Aisyah, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan banyak sahabat yang lain juga memerangi Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan juga memerangi Sayyidina Ali. Akan tetapi karena latar belakang peperangan mereka bukan motif ideologi, tetapi karena semata-mata karena persoalan politik, maka mereka tidak dikatakan Khawarij. Persoalan bahwa kaum Wahabi juga merujuk terhadap kitab-kitab tafsir dan hadis yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini bukan alasan menganggap mereka sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mempelajari ilmu rijalul hadis dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain, tidak sedikit para perawi hadis yang mengikuti aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan lain-lain. Para ulama kita termasuk dari kalangan ahli hadis sangat toleran dengan siapapun, sehingga tidak menghalangi menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi ahli bid'ah untuk dimasukkan dalam kitab-kitab mereka, dan kemudian menjadi rujukan utama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau setiap orang yang merujuk terhadap Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya harus dimasukkan dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita tentunya harus pula memasukkan semua perawi hadis Al-Bukhari dan lain-lain dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal faktanya tidak demikian. Ya. Alasan utama mengapa aliran Wahabi dikatakan Khawarij dan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah paradigma pemikirannya yang mengusung konsep takfir dan istihlal dima wa amwal al-mukhalifin, pengkafiran dan penghalalan darah dan harta benda kaum muslimin di luar alirannya. Ya. Dalam sebuah diskusi di PCNU Sumeneb pada 22 Mei 2010 tentang aliran Syiah dan Wahabi, seorang ulama Wahabi kelahiran Sumatera dan sekarang tinggal di Jember itu menggugat pernyataan ulama Aswaja bahwa Wahabi mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin di luar mereka. Ya. Ini Ustaz Wahabi ini mengatakan Wahabi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Khawarij. Karena Wahabi tidak mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan dirinya. Mendengar pernyataan tersebut, ulama Aswaja ini mengatakan bahwa Wahabi itu mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Itu bukan kata saya, tetapi itu pernyataan Syekh Muhammad, pendiri aliran Wahabi. Misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu berkata,
Aku pada waktu itu tidak mengerti makna la ilaha illallah dan tidak mengerti agama Islam sebelum kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula guru-guruku. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut. Barang siapa berasumsi di antara ulama arid atau riyad bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu ini, atau berasumsi bahwa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, berarti ia telah berdusta. Ya, mereka-reka atau kebohongan, menipu manusia dan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ya, buka kitab Al-Imam Ibn Ghannam, Tarikh Najd, halaman 310. Dalam pernyataan ini jelas sekali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa sebelum ia menyebarkan paham Wahabi, beliau sendiri tidak mengerti makna kalimat la ilaha illallah dan tidak mengerti agama Islam. Bahkan tidak seorang pun dari guru-gurunya dan ulama manapun yang mengerti makna kalimat la ilaha illallah dan makna agama Islam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan guru-gurunya, semua ulama, dan mengkafirkan dirinya sebelum menyebarkan paham Wahabi. Ya, pernyataan tersebut ditulis oleh muridnya sendiri, yaitu Syekh bin Ghannam dalam Tarikh Najd halaman 310. Ya, dalam kitab Kashfus Subuhat halaman 29 sampai 30. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, "Ketahuilah bahwa kesyirikan orang-orang dulu lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang masa kita sekarang ini." Maksudnya, kaum muslimin di luar golongannya itu telah syirik semua. Ya, kesyirikan mereka melebihi kesyirikan orang-orang jahiliyah. Sebagaimana ia tulis dalam kitab Kashfus Subuhat, ya, kitab pendiri Wahabi yang paling ekstrim dan paling keras dalam mengkafirkan seluruh kaum muslimin selain golongannya. Ya. Azabi semua dalam kitab Duror As-Saniyah fi Ajwibat An-Najdiyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Wahabi, ya, sejak masa pendirinya yang ditahqiq oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, itu ulama Wahabi kontemporer. Ada pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa ilmu fikih dan kitab fikih mazhab 4 yang diajarkan oleh para ulama adalah ilmu syirik. Sedangkan para ulama yang menyusunnya adalah setan-setan, manusia dari jin. Dalam kitab Durur As-Saniyah juz 3 halaman 56. Ya, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini berarti pembatalan dan pengkafiran terhadap kaum muslimin yang mengikuti mazhab fikih yang 4. Nah, asabiku semua dimuliakan Allah, dalam berbagai kitab dan risalahnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab selalu menyebutkan kalimat-kalimat yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Namun ia tidak pernah menyebut seorang pun nama orang musyrik yang menjadi lawan polemiknya dalam kitab-kitab dan tulisannya. Justru yang beliau sebutkan adalah nama-nama para ulama terkemuka pada waktu itu, seperti Syekh bin Fairuz, Marbat Al-Tamimi, bin Suhaim, Syekh Sulaiman, dan ulama-ulama lainnya. Ya, maksudnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan seluruh ulama pada waktu itu yang tidak mengikuti ajarannya. Bahkan secara terang-terangan, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitab Kashfus Subuhat, ya, bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah memilih mengikuti agamanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, orang yang pertama kali mengajak orang-orang Arab memuja berhala. Ya. Pengkafiran terhadap kaum muslimin terus dilakukan oleh ulama Wahabi dewasa ini. Dalam kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid karangan Muhammad bin Ahmad Basyamil disebutkan, ajibun wa gharibun ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillahi wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladhina yatawassaluna bil awliya'i was salihina wa yastashfi'una bihim ilallah. Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsaru tauhidan wa akhlas imanan min haula'il muslimin alladhina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Aneh dan ganjil, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya kepada Allah dan lebih murni imannya kepadanya daripada kaum muslimin yang bertawassul dengan para wali dan orang-orang soleh dan memohon pertolongan dengan perantara mereka kepada Allah. Ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak tauhidnya dan lebih tulus imannya dari mereka kaum muslimin yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Muhammad bin Ahmad Basyamil dalam kitab Kaifa Nafhamu At-Tauhid halaman 16. Dalam pernyataan tersebut, Basyamil menganggap bahwa kaum muslimin selain Wahabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab.
Ya, kitab karya Basyamil ini dibagi-bagikan secara gratis oleh tokoh-tokoh Wahabi kepada siapapun yang berminat. Nah, demikian dialog ulama Aswaja dengan ulama Wahabi itu yang tidak berjalan lama, karena beliau minta agar dialog segera diakhiri. Nah, dalam sebuah diskusi di Surabaya tentang status Wahabi sebagai golongan Khawarij, ada seorang teman bertanya, mengapa Anda memasukkan Wahabi ke dalam golongan Khawarij? Apa bukti-buktinya? Ya, teman kita ini sepertinya keberatan sekali kalau Wahabi dimasukkan ke dalam golongan Khawarij. Akhirnya pada waktu itu saya berusaha meyakinkan semua peserta diskusi yang hadir dengan memberikan penjelasan bahwa kita menganggap Wahabi sebagai Khawarij karena semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang otoritatif atau muktabar di kalangan pesantren mengatakan demikian. Ya, dari kalangan ulama mazhab Al-Maliki itu Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki, ulama terkemuka abad 12 Hijriyah, dan semasa dengan pendiri Wahabi, berkata dalam Hasyiah ala Tafsir Al-Jalalain, ya, yang berbunyi, hazihil ayatu nazalat fil khawarijil ladzina yuharrifuna ta'wil al-kitabi wa sunnati wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum kama huwa musyahadul ana fi nazairihim wa hum firqatan bi ardil hijazi yuqalu lahumul wahhabiyatu yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Ayat ini turun mengenai orang-orang Khawarij, yaitu mereka yang mendistorsi penafsiran Al-Quran dan Sunnah, dan oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin, sebagaimana yang terjadi dewasa ini pada golongan mereka, yaitu kelompok di negeri Hijaz yang disebut dengan aliran Wahhabiyah. Mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat, padahal mereka lah orang-orang pendusta. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain juz 3 halaman 307. Ya. Sabi semua dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Al-Imam Muhammad Amin Afandi yang populer dengan sebutan Ibn Abidin, juga berkata dalam kitabnya Hasyiarat Al-Muhtar, itu mengatakan matlabun fi atba'i Muhammad bin Abdul Wahhabi al-Khawariji fi zamanina kama waqa'a fi zamanina fi atba'i ibn Abdul Wahhabi allazina kharaju min najdin wa taghallabu 'ala al-haramain wa kanu yantahiluna mazhab al-hanabilati lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimuna wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikuna wastabahu bidzalika qatla ahli sunnah wa qatla ulamanihim hatta kasara hushaukatahum wa kharaba biladahum wa zafira bihim asakirul muslimina ama salasin wasalasina wami atau niwa alfin. Ya. Keterangan tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kaum Khawarij pada masa kita, sebagaimana terjadi pada masa kita pada pengikut Ibn Abdul Wahhab yang keluar dari Najd dan berupaya keras menguasai dua tanah suci. Mereka mengikuti mazhab Hanabilah, akan tetapi mereka meyakini bahwa mereka saja kaum muslimin. Sedangkan orang yang berbeda dengan keyakinan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan oleh sebab itu mereka menghalalkan membunuh Ahlus Sunnah dan para ulamanya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memecah kekuatan mereka, merusak negeri mereka dan dikuasai oleh tentara kaum muslimin pada tahun 1233 Hijriah. Azabi semua dimuliakan Allah. Dari kalangan ulama mazhab Hambali, ya, Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Humaid Najdi berkata dalam kitabnya Suhub Al-Wabila ala Dharaih Al-Hanabilah, ketika menulis biografi Syekh Abdul Wahhab, ayah pendiri Wahabi, dikatakan Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimiyun Najdi wa huwa walidu sahib ad-da'wati allati tasara shararuha fil afaki lakin bainahuma tabayunun ma'a an Muhammadan lam yatazahar bid-da'wati illa ba'da mauti walidihi wa akhbarani ba'du man laqituhu an ba'di ahli al-ilmi عمن عصر الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غاضبا على والده محمد لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهاته ويتفرس فيه أنه يحدث منه أمر فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر فقدر الله أن صار ما نصر وكذلك ابنه
Sulaimanu akhu Muhammadin kana munafiyan lahu fi da'watihi wa radda alaihi raddan jaidan bil ayati wal athar. Wasamma Syekhu Sulaimanu raddahu alaihi fasl al-khitab fi ar-radd ala Muhammad bin Abdul Wahhab wa sallamahu Allah min syarrihi wa makrihi ma'a tilka as-sawlatil hailatil hilatil ti'ar abatil aba'idah fa innahu kana idza bayanahu ahadun wa radda alaihi wa lam yaqdiru ala qadlihi mujaharatan yursilu ilaihi may yaghtaluhu fi firashihi aw fi syuki laylan liqaulihi bi takfiri man khalafahu wa istiqlalin qadlihi. Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi adalah ayah pembawa dakwah Wahabiyah yang percikan apinya telah tersebar di berbagai penjuru. Akan tetapi antara keduanya terdapat perbedaan. Ya. Padahal Muhammad, pendiri Wahabi, tidak terang-terangan berdakwah kecuali setelah meninggalnya sang ayah. Sebagian ulama yang aku jumpai menginformasikan kepadaku dari orang yang semasa dengan Syekh Abdul Wahhab ini bahwa beliau sangat murka kepada anaknya karena ia tidak suka belajar ilmu fikih seperti para pendahulu dan orang-orang di daerahnya. Sang ayah selalu berfirasat tidak baik tentang anaknya pada masa yang akan datang. Beliau selalu berkata kepada masyarakat, hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad. Sampai akhirnya takdir Allah benar-benar terjadi. Ya. Demikian pula ya, putra beliau, Syekh Sulaiman, kakak Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menentang terhadap dakwahnya dan membantahnya dengan bantahan yang baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Syekh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Fasl Al-Khitab fi Rad ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Allah telah menyelamatkan Syekh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari. Karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya. Buka kitab Al-Imam Ibn Humaid An-Najdi ala Suhub Al-Wabilah ala Dharaih Al-Hanabilah halaman 275. Hasabi ke semua. Dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Maki, guru pengarang kitab I'yanah Talibin, kitab yang sangat otoritatif muktabar di kalangan ulama Indonesia, itu berkata, wa kana Sayyidu Abdurrahman Al-Ahdal ya, Mufti Zabida yaqula la yuhtaj at-ta'lifu fi raddi ala ibn Abdul Wahhab bal yakfi fi raddi alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam shimahum at-takhliq fa innahu lam yaf'alhu ahadun minal muftadi'ati. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, Mufti Zabid, berkata, tidak perlu menulis bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahhab karena sabda Nabi SAW cukup sebagai bantahan terhadapnya, yaitu tanda-tanda mereka Khawarij adalah mencukur rambut. Maksudnya orang yang masuk dalam ajaran Wahabi harus mencukur rambutnya. Karena hal itu belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan ahli bid'ah. Said Ahmad bin Zaini Dahlan dalam Fin al-Wahabiyah halaman 54. Dan sahabat semua dimuliakan Allah, demikian pernyataan ulama terkemuka dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ya, yang menegaskan bahwa golongan Wahabi termasuk Khawarij, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tentu saja masih terdapat ratusan ulama lain dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang menyatakan bahwa Wahabi itu Khawarij, dan tidak mungkin ya kami kutip semuanya dalam video kali ini. Nah, sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog menarik juga itu antara orang Sunni ya dengan orang Wahabi yang akan kami kutip di sini. Namun sebelum mengutip dialog tersebut, ada baiknya dikutip terlebih dahulu oleh seorang teman di dunia maya yang menguraikan kesamaan Wahabi dengan Khawarij. Menurut teman tersebut, ada beberapa kesamaan antara Wahabi dengan Khawarij. Pertama, Khawarij telah mengucilkan diri dari seluruh kaum muslimin dengan berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Dan ternyata Wahabi juga mengucilkan
diri dari kaum muslimin dengan mengkafirkan kaum muslimin karena perbuatan dosa menurut asumsi Wahabi. Nah, kedua, ya, Khawarij itu menetapkan negara Islam yang penduduknya melakukan dosa besar sebagai negara harbi, ya, yang dihalalkan melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap negara harbi, ya, darah dan harta bendanya dihalalkan. Demikian pula kaum Wahabi akan menghukumi negara Islam sebagai negara harbi meskipun penduduknya orang yang paling taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling soleh. Ya. Apabila mereka meyakini bolehnya berpergian berziarah ke makam Nabi, ya, dan makam orang-orang soleh dan meminta syafaat kepada mereka. Dari kedua poin ini bisa disimpulkan bahwa Wahabi itu lebih buruk daripada Khawarij. Ya. Kaum Khawarij melihat perbuatan yang disepakati sebagai dosa besar oleh kaum muslimin lalu mengkafirkan pelakunya. Sementara Wahabi melihat amal-amal yang sama sekali bukan perbuatan dosa, bahkan termasuk amalia sunnah yang dilakukan oleh generasi salaf yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi berikutnya tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Ya. Lalu kaum Wahabi mengkafirkan pelaku amalia sunnah tersebut. Ketiga, Wahabi dan Khawarij itu sama-sama ekstrim atau ghulu dalam beragama serta jumud dalam memahaminya. Kaum Khawarij ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal hukmu ila lillah, hukum itu hanya milik Allah. Maka mereka mengatakan bahwa orang yang membolehkan arbitrase telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat semboyan la hukma illa lillah. Ya, tidak ada hukum selain dari Allah. Ya, kata-kata benar yang disalahgunakan, kalimat haqqin urida biha batilun. Ya, pernyataan Khawarij tersebut jelas kejumutan dan kedangkalan berpikir. Karena arbitrase dalam persengketaan telah ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, Sirah Rasulullah SAW, dan tidak bertentangan dengan logika nalar. Demikian pula Wahabi, ya, ketika mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, ya, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, ya. Maka mereka berkata, barang siapa berpendapat boleh meminta syafaat kepada Nabi dan orang-orang soleh, maka ia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bermaksud ziarah ke makam Nabi dan meminta syafaat kepadanya, maka ia telah menyembahnya dan menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua dimuliakan Allah. Dari sini kaum Wahabi selalu membawa slogan, ya, tidak ada yang disembah selain Allah dan syafaat hanya milik Allah. Sebuah kalimat benar yang disalahgunakan. Ya, hal ini termasuk kejumutan dan kedangkalan dalam berpikir. Ya, karena kebolehan hal tersebut telah dimaklumi dari sejarah kehidupan para tabi'in, ya, para sahabat tabi'in dan generasi sesudahnya. Keempat, Ibnu Taimiyah itu berkata, ya, aliran Khawarij adalah bid'ah pertama yang muncul dalam Islam. Lalu pengikut Khawarij mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Demikian pula Wahabi, ya, bid'ah terakhir dalam Islam. Pengikutnya mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Sahabatku semua, kelima, hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang Khawarij dan keluarnya mereka dari agama, sebagiannya sesuai dengan aliran Wahabi. Dalam Sahih Al-Bukhari, itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, akan ada sekelompok manusia keluar dari arah timur. Mereka membaca Al-Quran, namun apa yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Tanda-tanda mereka mencukur rambut. Itu Al-Imam Al-Qastalani itu berkata dalam mengomentari hadis ini, bahwa yang dimaksud dari arah timur adalah arah timur kota Madinah, seperti Najd dan sesudahnya. Ya, demikian pula Wahabi lahir di Najd dan kemudian menyebar kemana-mana. Ya, di samping mencukur rambut juga menjadi ciri khas mereka. Ya, kaum Wahabi memerintahkan orang-orang yang mengikuti mereka agar mencukur rambut, meskipun kaum wanita. Oleh karena itu, sebagian ulama yang semasa dengan lahirnya ajaran Wahabi berkata, tidak perlu menulis bantahan terhadap Ibnu Abdul Wahab, karena sabda Nabi SAW cukup sebagai bantahan terhadapnya, yaitu tanda-tanda mereka Khawarij adalah mencukur rambut. Maksudnya orang yang masuk dalam ajaran Wahabi, ya, harus mencukur rambutnya.
Dalam hadis lain tentang Khawarij, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan membunuh umat Islam, akan tetapi membiarkan penyembah berhala. Ya, di sini persis dengan aliran Wahabi. Ya. Mereka belum pernah mengarahkan peperangan terhadap selain umat Islam. Ya. Dalam sejarah mereka belum pernah dikenal bahwa mereka mendatangi atau bermaksud memerangi penyembah berhala. Ya, karena hal tersebut tidak masuk dalam prinsip dan kitab-kitab mereka yang isinya penuh dengan kecaman dan pengkafiran terhadap umat Islam. Ya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dalam menjelaskan ciri-ciri kaum Khawarij. Mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran yang turun mengenai orang-orang kafir, lalu mereka tuangkan kepada orang-orang beriman. Ibnu Abbas juga berkata, janganlah kalian seperti Khawarij, memaksakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran untuk umat Islam, ahli kiblah. Padahal ayat-ayat tersebut turun mengenai ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya, mereka tidak mengetahui ilmunya, lalu mereka mengalirkan darah dan merampas harta benda orang-orang muslim. Demikian pula kaum Wahabi, ya, mengambil ayat-ayat yang turun mengenai pemuja berhala, lalu mereka terapkan pada orang-orang yang beriman. Ya, hal tersebut memenuhi kitab-kitab dan menjadi dasar mazhab mereka. Asabi semua berikut ini ada dialog menarik antara Sunni dengan Wahabi. Wahabi berkata, kitab-kitab mazhab Hambali itu kitab-kitab Wahabi. Apa yang Anda tidak setuju? Anda tidak boleh menilai negatif mereka kecuali dengan apa yang tertulis dengan jelas dalam kitab-kitab mereka, bukan berdasarkan informasi dari pihak lawan Wahabi. Sunni menjawab, ya, bagaimana Anda menilai aliran Qaramithah? Wahabi menjawab, mereka orang-orang kafir dan mulhid. Sunni berkata, orang-orang Qaramithah berasumsi bahwa mazhab mereka itu mazhab Ahlul Bait. Ya, menurut mereka kitab-kitab Ahlul Bait itu kitab-kitab Qaramithah. Bukankah dalam kitab-kitab Ahlul Bait itu hanya kebenaran dan cahaya? Wahabi berkata Qaramithah itu berbohong. Para sejarawan telah mencatat kekafiran dan kebohongan Qaramithah. Sunni berkata, Anda menganggap kesaksian sejarawan sebagai hujjah. Wahabi berkata, ya, karena Syafi'i menjelaskan bahwa informasi para sejarawan secara kolektif dari banyak orang ke banyak orang lebih ia senangi daripada hadis yang diriwayatkan seorang ahli hadis melalui seorang perawi dari seorang perawi. Sunni menjawab, kalau begitu Anda harus menerima argumentasi saya. Bukankah para sejarawan yang menyaksikan lahirnya Wahabi mencatat kekafiran mereka yang nyata? Perbuatan seseorang sangat kuat sebagai hujah dan dalil, meskipun lidahnya tidak mengakuinya. Qaramithah ketika menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin, maka tanpa ragu-ragu para ulama meyakini kekafiran mereka. Demikian pula generasi awal aliran Wahabi. Perbuatannya sama dengan Qaramithah, mengkafirkan dan membantai kaum muslimin. Akhirnya orang Wahabi itu emosi. Ia tidak mampu mengendalikan bicaranya dengan kalimat-kalimat yang sulit dimengerti. Sunni berkata, bagaimana pendapat Anda tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang Khawarij? Dalam hadis-hadis tersebut diterangkan bahwa Khawarij keluar dari agama. Mereka akan menjadi anjing-anjing di neraka dan mereka seburuk-buruk orang yang dibunuh di bawah langit. Wahabi menjawab, hadis-hadis yang ada memberikan kesimpulan yang pasti dan tanpa keraguan bahwa Khawarij memang keluar dari agama dan berhak menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an di Nahrawan. Wahabi bukan bagian dari mereka. Sunni berkata, mengapa Khawarij berhak menerima murka Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena sholat mereka lebih baik daripada sholat para sahabat dan puasa mereka lebih baik daripada puasa sahabat? Wahabi menjawab, bukan karena itu. Sunni berkata, atau karena mereka zuhud, bersahaja, membaca Al-Quran dan dengan rajin dan sungguh-sungguh dan sering mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW. Wahabi menjawab, bukan karena itu. Sunni menjawab, kalau bukan karena itu, lalu karena apa? Wahabi terdiam dan tidak bisa menjawab. Lalu Sunni menjawab, hal itu karena Khawarij mengkafirkan dan menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin. Mereka mengklaim bahwa hanya mereka kaum muslimin, selain mereka jelas kafir. Sudah barang tentu, kelompok yang memiliki konsep ajaran seperti Khawarij juga berhak menerima ancaman seperti mereka.
Sabi semua, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di situ dulu kajian video kita kali ini. Eh, Sekiranya kalian ingin berkomentar, ingin menambahkan pendapat saya ini, ya silakan tulis di kolom komentar. Ya, tapi yang elok lah berkomentar ya, sebagai kaum muslimin yang beradab ya, dengan dasar-dasar ilmiah, dengan entah itu pendapat ulama ya, silakan berkomentar. Dan juga sahabatku semua, jangan lupa share video ini kepada orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.